Halo teman-teman semua, mari kita membahas tanggal lahir ini. Ini adalah tanggal lahir seorang wanita. Ya. Wanita ini dilahirin di Keng U. Di tahunnya adalah Keng U. Keng U adalah logam yang kuda. Di bulannya adalah Ting Hai. Ting Hai adalah api yin babi. Terus di harinya adalah Sin Mao. Sin Mao adalah logam yin kelinci. Di jamnya adalah Kuisi. Kuisi adalah air yin ular, kan gitu. Jadi kita lihat wanita ini kan siok kuda, kudanya kuda logam kita bilang. Jadi Keng U nih kuda, karena ini kan logam yang ini bawahnya kan kuda. Terus di pilar 10 tahunnya adalah Jaksan. Jaksan adalah kayu yang monyet, kan gitu. Terus di tahun ini 2020 ini adalah Keng Zi, kan gitu. Kita lihat dulu tanggal lahir ini, kan gitu. Kita lihat kalau di penmingnya kan, di cap pribadinya kan kita bilang api ini rusak, kan gitu. Apinya rusak ini, logamnya, api air ini ngerusak ini. Ini adalah kuannya, bintang kerjaannya gitu. Kerjaannya bintang asmaranya, kalau aslinya kan kita bilang ini rusak, kan kita bilang. Ya. Apinya itu kan gitu. Terus dimasuk di cabang buminya, kita lihat cabang buminya kan air menghasilkan kayu menghasilkan api, nggak ada masalah, satu garis itu. Cuman kita lihat aslinya kan di atasnya yang rusak itu bintang asmaranya, kalau di buminya kan masih oke-oke aja, kan gitu bilang. Terus masuk ke dalam pilar 10 tahun ini kan kayu yang monyet ini kan, di tahun 2020 ini adalah logam yang tikus, kan gitu. Kita bilang ini logam ini kan rusak, kita bilang ini logamnya kayu ini rusak gara-gara logam ini, kan gitu. Dirusak logam ini, kita bilang kayu jadi, kita bilang kan gitu. Jadi ya tinggal ya api ini bintang asmaranya, kita bilang kalau di langit kelihatannya memang nggak bagus, tapi di bumi kan oke, masih, kan. Kita lihat lagi. Ini kita bilang monyet ini kan kompleks sama ular ini, kan gitu. Monyet ini kompleks sama ular ini, otomatis api ini terluka. Api ini terluka, kita bilang otomatis bintang asmaranya kan kerjanya nggak bagus, kita bilang. Satunya pergi, satunya terluka, kita bilang. Jadi memang hartanya nggak ada masalah, outputnya juga nggak ada masalah, cuman bintang asmaranya yang nggak bagus, kita bilang. Di tahun 2020 ini, kan gitu. Gara-gara tikus ini yang ngerusak api ini, kita bilang, kan gitu. Jadi kita bilang di tahun 2020 ini bintang asmaranya yang nggak bagus sama bintang kerjaannya yang nggak bagus. Kalau hartanya kan nggak ada masalah, air menghasilkan kayu, jadi kayu ini kan nggak masalah, nggak apa-apa yang di bumi. Jadi kita bilang cewek ini di tahun ini hartanya nggak ada masalah, di masalah harta, cuman masalahnya di bintang kerjaan sama bintang asmaranya. Ya memang di tahun ini kan 12 bulan yang bintang asmaranya bisa hidup lagi di bulannya, bulan 45 sama bulan 10-11 sama bulan 1-2, kayak kita bilang. Itu bintang asmaranya bisa lebih bagus istilahnya, kan dalam 3 bulan itu. Nah, jadi ya situ di tahun ini cuma 3 bulan yang bagus di bintang asmaranya, kan gitu kita bilang. Jadi situ harus pintar-pintar gunain lah itu. Memang kita bilang kalau masalah harta nggak ada masalah, situ hartanya bagus, kita bilang, kan gitu. Ya kalau kita di 45 unsur kan kita baca ya, kita harus baca sampai ke bulan. Kita baru tahu titik masalahnya apa, titik poinnya apa. Jadi kita yang jeleknya kita makanya orang kadang-kadang lihat saya di video, saya lihat, wah kalau saya baca 5 unsur nggak pernah ngomong orangnya bagus ya. Memang kenyataannya kayak gitu, kita bilang. Bukannya itu, justru kita harus tahu yang jeleknya, bukan yang bagusnya. Yang bagusnya nggak ada bisa nimbulin masalah, terus yang jeleknya yang bisa nimbulin masalah. Justru kenapa saya kalau cerita Pak Aceh, pasti saya ngomong yang jeleknya, bukan yang bagusnya.
yang bagus tetap saya kasih tahu, bukan yang nggak kasih tahu. Nah, kayak ini hartanya bagus kan nggak ada masalah. Tapi kan kalau yang bagus, tapi kalau kita nggak melakukan sesuatu, istilahnya kan dia hartanya nggak mungkin bisa bekerja. Kalau dia duduk diem aja di rumah, nggak mau bekerja, nggak mau cari kan nggak mungkin bisa juga kan, nggak bisa nggak bisa nambah hartanya, nggak bisa bagus kan gitu. Jadi kita bilang hartanya bagus ya dia juga harus berusaha pergi cari baru bisa bagus, bukan dia nunggu aja di rumah. Jadi kalau kita lihat kayak gini, di tahun ini memang bintang kerjaannya nggak bagus, cuman bintang hartanya aja yang bagus dengan output yang masih oke kan. Nah, kita bilang ya lebih di tahun ini ya itulah bintang kerjaannya nggak bagus, bintang hartanya memang bagus ya. Situ harus kalau kerja ya kalau di kantor, kerja di kantor ya nggak mungkin bisa naik pangkat kalau kita bilang kayak gini. Nah kalau situ sales apa gimana kan, sales kan kalau kita dapat banyak kan pasti itu. Nah lebih cocok kalau wanita ini kerja di bagian sales gitu. Sales kan misalnya jadi jual asuransi, jual apa kan dia kan jual lebih banyak, dia pasti dapat duitnya lebih banyak. Gara-gara dia hartanya bagus, dia pasti lebih bagus daripada dia duduk mati di kantor kerja yang bagian finance, bagian apa kan tinggal tunggu setiap bulan gajinya. Tapi kalau dia bagian sales, dia harus keluar cari customer, dia pasti lebih bagus dia ini gara-gara hartanya lebih bagus. Nah makanya kita juga bilang di Pak Tzu ini kita harus cari yang bagusnya, bukan cari yang jeleknya. Yang bagus yang di mana ya kita kerjainnya yang bagus, bukan tinggal lihat jeleknya. Kalau bukannya misalnya dia Pak-nya bagusnya di harta ya, kita harus arahin dia kerjanya di harta. Memang dia kerja, tapi ya bagiannya kita harus arahin. Misalnya dia sales kan memang gaji tetap, tapi kalau dia dapat banyak kan duitnya juga gajinya bertambah kan istilahnya. Tapi kalau dia cuma bukannya di sales, bagian finance, bagian apa di dalam kantor, ya dulu ya setiap bulan ya gajinya tetap segitu aja kan, tidak bisa bertambah istilahnya. Gara-gara kalau ini dia harus keluar, dia jangan harapin dia duduk di kantor bisa naik pangkat istilahnya kan. Gara-gara di tahun ini kan jelek kuannya gitu, istilah bilang ini dalam 10 tahun ini kan hilang satu kuannya, kita bilangnya dalam 10 tahun ini pasti kurang bagus. Jadi makanya kita harus arahin dia pilih yang bagus. Yang mana yang bagus, itulah tujuan orang baca Pak Tzu itu. Yang bagus yang mana, dia harus melakuinnya yang itu yang bagus, bukan melakuin yang jelek gitu. Nah kalau dia salah pilih, misalnya itu bukannya kerja di bagian salesman apa-apa, itu ya gajinya ya tetap segitu aja, nggak nambah, percuma. Soalnya ini juga dia nggak bisa naik pangkat gara-gara rusak kuatnya. Gara-gara ini kan hartanya kan bagus ya, jadi kita harus ajurin dia, kasih dia jalan supaya dia jadi sales, jadi apa, jadi kan bagian luar apa gimana ya, jadi baru bisa bagus hartanya kan gitu. Nah itulah tujuan kita baca Pak Tzu gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.